Hai hai, halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Guru Ana dan anak-anak kelas 6 SD Negeri 32 Jelutung. Nah, tidak terasa ya, hari ini udah hari Sabtu aja. Nah, tugas anak kelas 6 setiap hari Sabtu adalah melaksanakan kokulikuler yang kami namai dengan judul Sabda Dongra. Apa itu Sabda Dongra? Sabda Dongra merupakan akronim dari Sabtu Bersama, Sastra Daerah, dan Dongeng Rakyat. Tema program ini adalah literasi digital berkonten lokal, transformasi budaya menjadi kompetensi literasi di tengah keterbatasan prasarana. Nah, berdasarkan data rapot pendidikan tahun sebelumnya, tingkat kemampuan literasi siswa masih menunjukkan angka yang sangat rendah dan memerlukan perhatian yang serius. Kurangnya prasarana fisik seperti perpustakaan yang kurang memadai, yang sekarang digunakan sebagai ruang kelas karena minimnya keterbatasannya ruang kelas yang ideal untuk kegiatan literasi, juga minimnya koleksi buku cetak karena perpustakaan yang dialihfungsikan menjadi ruang kelas. Selain itu, sumber media cetak yang tersedia untuk mendukung literasi berbasis budaya lokal sangat terbatas. Sedangkan kondisi siswa mengenai pengembangan iptek siswa kelas 6 terutama menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam berselancar menggunakan handphonenya di dunia maya. Namun kemungkinan ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan tujuan dari program ini menjelaskan tujuan spesifik yang harus dicapai dari program yang dirancang sebagai solusi atas masalah di atas. Program Sabda Dongra bertujuan utama untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik membaca, menyimak, menulis, dan berbicara, dengan memanfaatkan kemampuan digital siswa dan kekayaan sastra lokal. Sedangkan tugas guru adalah merancang dan mengimplementasikan kegiatan kokulikuler mingguannya yang terstruktur, menarik, terintegrasi dengan budaya Melayu setempat sebagai jembatan antara kemampuan digital siswa dan peningkatan literasi. Nah, tujuan kultural menanamkan nilai-nilai luhur dari dongeng rakyat dan memperkuat kecintaan terhadap sastra daerah, khususnya pembiasaan berpantun khas Melayu. Nah, untuk pertama-tama saya mengumpulkan berbagai sumber dongeng rakyat dan sastra daerah berupa video, e-book, dan rekaman pantun yang dapat diakses siswa melalui gawai di grup kelas sebagai pengganti perpustakaan fisik. Nah, pemanfaatan gawai atau internet untuk mengakses sumber belajar ini saya optimalkan daripada anak hayal bermain HP untuk penggunaan yang tidak semestinya, misalnya bermain game dan hanya untuk melihat media sosial yang tidak berguna. Setiap Sabtu, siswa melakukan serangkaian kegiatan terstruktur. Misalnya yang pertama menyimak, mendengarkan teman-temannya atau rekaman dongeng yang dipilih. Yang kedua membaca intensif, membaca teks sumber cerita rakyat lokal. Kemudian anak dibimbing untuk membuat resume dongeng rakyat untuk kemudian disampaikan di depan kelas. Sedangkan tugas kawan-kawannya adalah memperhatikan, menyimak, kemudian menyampaikan pertanyaan atau menyanggah. Kemudian secara bergantian menceritakan kembali dongeng di depan kelas, memperagakannya, atau melakukan latihan berpantun, pantun berbalas dengan pantun sederhana. Program ini terbukti berhasil di kelas 6, kemudian diimbaskan, disosialisasikan secara singkat kepada guru kelas lain agar diterapkan sebagai pembiasan mingguan. Dari segi aspek, hasil yang didapat peningkatan literasi dari peningkatan skor kompetensi literasi dalam rapat pendidikan tahun 2025 naik sebesar 10,42% dibandingkan dengan data rapat pendidikan pada tahun 2024. Sedangkan peningkatan keterampilan berbahasa siswa
menunjukkan peningkatan yang nyata dalam keterampilan berbicara atau public speaking dan keterampilan menulis ringkasan yang lebih terstruktur dan kaya akan kosakata. Sedangkan kemampuan karakter siswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai luhur dari dongeng, baik kejujuran, kepatuhan, atau ketekunan yang tercermin dari penurunan kasus pelanggaran ringan di kelas. Secara keseluruhan, Sabda Dongra adalah bukti nyata bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang. Melalui program ini, SD Negeri 32 Jalutung tidak hanya meningkatkan skor, tetapi juga secara holistik mewujudkan visi mencetak insan mulia melalui hikmah dongeng, berdaya saing tinggi melalui peningkatan literasi, melek iptek melalui pemanfaatan gawe sebagai sumber terbuka. Inilah model pembelajaran yang efektif, efisien, dan syarat nilai budaya. Buah manggis makan di jendela, Fajri nangis jatuh dari sepeda. Jalan lurus kakak murah, Nisa kurus terus di jendela. Bunga kucing ada kumisnya, Putri keriting manis orangnya. Satu titik banyak komanya, Tia cantik, Bang Agus ayahnya. Berang-berang pergi ke kali, Kama garang baik hati. Purus-purus baik hati, Jami kurus pintar sekali. Naik genteng lewat di atas jendela, Raka ganteng kebesar bajunya. Buah perigi, buah biji merica, anak tangga tingginya udah macam meja. Berang-berang pergi ke gua, Aduin garang suka ngolok orang tua. Beli ketan bonus buah pala, yang baju hitam gian namanya. Sempadak dibelah, dimakan delima, rumah sebelah di pajar yang punya. Beli asam di pasar Jati, berapa masam seminggu tidak mandi. Buah asam, buah manggis, muka Kelvin masam kayak mau nangis.